Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel kami dalam video tutorial SketchUp. Dalam video kali ini saya akan coba bagikan bagaimana membuat assembly gabion wall dengan menggunakan Profile Builder 3 di SketchUp 2020. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, barangkali ada baiknya dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu untuk terus bisa mengikuti tutorial video terbaru dari channel ini, sekaligus memberikan support agar ke depan diharapkan bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan pola untuk pembuatan gabion wall atau dinding batu, atau ada juga yang menamainya pagar batu. Polanya di bagian terluar menggunakan besi beton dengan diameter 8 mm baik vertikal maupun yang horizontalnya, dan sebagai isian kita pakai batu kali ya, dengan dimensi tinggi 150, lebarnya 50 cm. Jarak pemasangan besi beton 15 cm untuk horizontal dan 10 cm untuk vertikal. Di sini saya juga sudah siapkan profil besi siku yang nanti akan kita pakai untuk bingkai gabion wall. Dan ini profil besi dengan diameter 8 mm. Baik, kita mulai. Kita masukkan profil-profil yang sudah kita siapkan ke dalam Profile Builder 3. Ya, kita buka profil dialog dari Profile Builder 3. Kemudian kita tambahkan. Kita beri nama besi 8. Klik OK. Ya, profil besi 8 sudah masuk. Kemudian kita beri material. Materi yang sudah saya siapkan sebelumnya, kemudian klik simpan. Kita buat folder baru untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan objek-objek atau komponen yang kita gunakan dalam pembuatan gabion wall. Oke, klik save. Oke. Kemudian kita masukkan lagi profil-profil lainnya. Ya, kita pilih ya profil ini. Ya, profil besi siku. Dan kita tambahkan, beri nama. Oke. Atur penempatannya. Ya, kita simpan. Kita beri material dulu, kemudian kita simpan di folder yang sama. Oke, kemudian hal yang sama untuk profil yang berbeda.
kita simpan lagi. Untuk profil-profil besi siku lainnya kita buat juga. Ini untuk bingkai besi siku bagian bawah, yang tadi bagian atas ya. Kita beri material juga, kemudian simpan, save. Oke. Kemudian untuk profil bawah sebelah kanan. Oke, simpan. Save. Oke. Lanjut lagi, kita akan masukkan profil isian dengan tekstur batu. Caranya sama seperti tadi. Kita buat profil, kemudian kita tempatkan titik merah itu ya ke sudut bagian bawah. Beri material, kemudian kita simpan, save. Oke. Kita tutup dulu profil dialognya. Kemudian kita siapkan komponen keranjang besi atau wermes ya, atau bronjong. Nah, dengan profil yang sudah kita siapkan ya, ini kita ambil dari profil terluar, seleksi objek ya, kemudian kita copy, move ya, gunakan Ctrl M. Ini sudah dibuat 8 mm ya lebarnya. Nah, di sini kita akan offset, kita ambil garis tengahnya 0,4. Oke, sisi yang lainnya kita hapus, edge tengah kita hapus, yang luar juga kita hapus. Oke, kemudian triple klik, kita buka lagi profil dialog, kita pilih profil yang sudah kita buat sebelumnya ya, kita gunakan profil besi 8, kemudian klik build along path. Ya, seperti itu kita sudah punya bahan untuk komponen besi vertikalnya. Ya, kita pisahkan dari edge-nya. Kemudian kita buat komponen. Beri nama komponen, kemudian create. Oke, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan sumbunya. Kita geser agar sumbu berada di tengah-tengah batang besi. Ya, 0,4 kita geser. Ya, ke sini juga kita geser lagi 0,4. Seperti itu. Kita close dulu profil dialognya. Selanjutnya kita akan masukkan profil dan komponen yang sudah kita siapkan tadi. Kita buat menjadi assembly gabion wall. Oke, kita buka assembly dialog profil builder 3. Ya, ini assembly dialog dari profil builder 3. Dari sini memungkinkan kita membuat atau merakit
komponen tipikal yang bisa kita terapkan mengikuti alur atau pola yang kita inginkan pada satu desain. Baik, kita mulai membuat atau merakit tipikal komponen gabion wall. Kita namai dulu assembly-nya gabion wall 50 kali 150. Pada kolom deskripsi bisa kita isi create way ideal. Oke. Oh, nampaknya ada yang terlewat. Oke. Gabion wall 50 kali 150. Oke, kemudian kita simpan. Klik tombol save. Kita masukkan ke folder sebelumnya. Ya, oke. Langkah selanjutnya kita masukkan profil member dan komponen. Ya, kita masukkan komponennya dulu. Klik tab komponen, kemudian tambahkan. Kemudian pick for model, arahkan ke komponen atau pilih komponen yang sudah kita siapkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk bisa melihat hasil dari perakitan, kita bisa langsung terapkan klik build assembly. Ya, kita terapkan di situ. Sekaligus ini untuk preview dari hasil perakitan kita. Ya, ini saya buat alasnya biar sedikit lebih jelas. Oke, kita grab dulu. Sementara hasilnya seperti itu, belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita bisa merubahnya melalui komponen. Ya, kita rotate, kita hadapkan ke depan. Ya, kita rotate ke 90 derajat ke depan. Ya, seperti itu. Namun jaraknya masih belum sesuai, itu terlalu panjang. Karena kita hanya akan membuatnya dengan jarak spasinya 10 cm. Nah, kita atur di situ, kemudian kita update. Nah, sedikit sudah mulai terlihat jarak lingkar besinya 10 cm. Kita kembali ke assembly dialog, kita ke profil member, kemudian add profil member, kemudian pilih profil. Ya, kita gunakan profil besi 8, klik OK. Kemudian setting parameternya, untuk sementara biarkan seperti adanya. Kita lihat dulu hasilnya. Seperti itu, masih perlu kita sesuaikan. Kita geser sedikit. Left rate-nya kita geser ke 0,8, kemudian up down-nya kita isi 0,8 juga. Dan kita update. Hasilnya, oh, masih kurang. Cek 0,4 ya, kita tambahkan lagi 0,4, jadi kita tambahkan 1,2. Oke, kita update. Nah, ya seperti itu, tepat di sudut ya. Oke, profil member 1 sudah, kemudian kita tambahkan lagi profil member berikutnya. Kita tambahkan profil member kedua dengan profil besi 8. Itu tetap hanya kita sesuaikan. Untuk up down-nya sama seperti tadi, berada di 1,2. Kemudian untuk left rate-nya
kita geser pada kelipatan 10. Ya, kita tambahkan lagi sama 1,2, kemudian live rate-nya kita ke 20. Ya, kita tambahkan lagi ke 30, ini 1,2. Update, hasilnya sudah mulai kelihatan. Kita tambahkan lagi ya pada kelipatan 10 ke 40, kemudian bawah tetap pada posisi 1,2. Update. Nah, sementara seperti itu kita tambahkan lagi seperti tadi 1,2. Oke. Untuk sementara hasilnya seperti itu. Untuk bagian bawah sudah terpenuhi. Kemudian kita akan mengisi profil pada sisi kanan. Oke, kita tambahkan profil member berikutnya. Pada posisi up down kita tambahkan ke 15 cm. Kemudian kita tambahkan lagi pada posisi kelipatannya ya, kelipatan 15. Oke, begitu seterusnya untuk penempatan profil member besi 8 sampai nanti terpenuhi seluruh kebutuhannya. Oke, sementara sudah terpenuhi semua sisinya, atas, bawah, kanan, dan kirinya. Selanjutnya kita akan buat profil untuk isian Gaussian wall. Oke, kita tambahkan profil lagi. Kemudian kita edit profil. Kita cari profil, kita pilih profil isian. Ini profil yang sudah kita buat tadi ya. Oke, klik OK. Kemudian kita setting parameternya, kita setting posisinya. Coba kita lihat dulu. Oh, seperti itu. Coba kita cek lebih detail lagi. Oh, masih
sedikit kurang ke atas. Oke, 0,4 ya. Kita geserkan sedikit. Oke, kita lihat. Ya, seperti itu. Kemudian untuk posisi depan dan belakang kita geser sedikit agar masuk ke dalam. Kita setting di start setback dan end setback. Ya, kita lihat. Ya, seperti itu. Lebih masuk ke dalam. Karena di situ nanti akan kita tempati untuk besi-besi penutupnya. Ya, oke. Seperti itu. Selanjutnya kita akan pasangkan juga untuk bingkai siku ya. Kita tambahkan profil. Kita edit profilnya. Kita cari profil si sikunya bagian atas ya. Siku atas 1. Oke. Materialnya oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita cek parameternya. Ya, coba kita rubah dulu. Kemudian kita lihat hasilnya. Oh, kurang sedikit keluar. Oke, kita sesuaikan. Ya, seperti itu. Kemudian kita pasangkan bingkai siku bagian kanan atas. Oke, kita tambahkan lagi profil membernya. Kita pilih profil besi siku untuk kanan atas. Oke. Oke, sementara seperti itu. Kita lihat. Oh, yang sini kita perlu sedikit sesuaikan lagi. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita pasangkan bingkai profil besi siku untuk bagian bawah. Ya, di sini. Oke, kita tambahkan lagi profil membernya. Kita gunakan
profil besi siku untuk bagian bawah. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, oke, seperti itu. Selanjutnya kita pasangkan lagi hingga profil besi siku di sebelah kiri bawah. Kita tambahkan lagi profilnya. Kita atur lagi posisinya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut pada pemasangan bingkai profil besi siku untuk bagian depan dan belakang. Oke, kita buat dulu alurnya. Kemudian kita siapkan pembuatan komponen untuk bingkai profil besi siku bagian depan. Oke, selanjutnya kita buat komponen. Komponen ya, kita beri nama. Sebelumnya kita sesuaikan dulu untuk posisi sumbunya. Kemudian kita siapkan komponen bingkai profil besi siku untuk bagian belakang. Kita buat komponen baru.
Selanjutnya kita pasang bingkai profil besi siku untuk bagian depan dan belakang. Ya, profil bidder kita close. Kita ke dialog assembly lagi. Kita tambahkan komponen. Pick from model. Kita pilih komponen bagian depan. Ya, oke, kita update, kita lihat hasilnya. Oke, tenang saja, kita bisa atur dan sesuaikan. Ya, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita siapkan pemasangan untuk komponen bagian belakang. Oke, kita ke dialog assembly lagi. Kita tambahkan komponen, pick from model, kemudian kita pilih komponen bagian belakang. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Masih terpasang di depan, kita rubah dan sesuaikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan pasang awareness untuk bagian depan dan belakang. Oke, kita siapkan komponennya.
Kemudian kita ke dialog assembly lagi, kita tambahkan komponen, kemudian kita atur penempatannya. Pick for model, kemudian pilih komponen horizontal. Oke. Kita lihat hasilnya. Ya, kita geser lagi untuk menyesuaikan. Ya, seperti itu untuk pemasangan komponen besi 8 horizontal untuk bagian depan dan belakang. Selanjutnya hal yang sama untuk komponen besi 8 vertikal depan dan belakang. Tambahkan di komponen, kemudian pick for model. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti itu. Oke, kita hapus komponen yang dianggap sudah tidak diperlukan lagi. Ya, kita simpan. Assembly cabin wall-nya, plus oke. Oke, terakhir kita bisa mencoba hasil perakitan gabion wall yang sudah kita buat tadi. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk selalu menyimpan project assembly yang sudah kita buat untuk bisa kita gunakan di pekerjaan desain lainnya. Oke, teman-teman semuanya, kurang lebih demikian tutorial yang bisa diberikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentu saja mohon maaf untuk segala kekurangannya. Insya Allah kita ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih untuk like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.